Selamat pagi siswa-siswi kelas 7, jumpa lagi dengan pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang FPB dan KPK. Maka silakan menyaksikan video pembelajaran berikut dan jangan lupa dirangkum ya. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan bahas materi tentang FPB dan KPK pertemuan kedua ya. Langsung saja kita mulai masuk ke materi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu atau yang akan kita bahas yang pertama tentang bilangan prima, yang kedua faktorisasi prima, yang ketiga FPB dan yang keempat KPK. Nah, kita akan mulai dari apa itu bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat dua faktor pembaginya, yaitu 1 dan bilangannya itu sendiri. Atau bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan manapun kecuali 1 dan dirinya sendiri. Nah, untuk contoh bilangan prima itu antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan seterusnya ya. Ya, oke, next kita lanjut ke apa itu faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah perkalian dari bilangan prima pembagi yang lebih kecil dari bilangan komposit. Oke, untuk lebih mengerti apa itu faktorisasi prima, kita langsung saja ke contoh soal. Jadi contoh soalnya di sini yaitu soalnya tuliskan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan berikut. Yang A yaitu 16, yang B 28, yang C 56, yang D 69, E 105, dan F 164. Nah, yang akan Bu Guru bahas di sini hanya dari A sampai C. Untuk D sampai F nanti kalian coba sendiri ya. Oke, kita mulai dari yang A ya, 16. Nah, di sini cara menentukan faktor prima dan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Pasti sudah mengenal pohon faktor itu di tingkat SD ya. Langsung saja kita mulai. Nah, kita tuliskan 16. Kemudian 16 ini dibagi dengan 2. Ingat, kita mulai bagi dengan faktor paling kecil dulu ya. Faktor bilangan primanya. Nah, bilangan prima di sini yang paling kecil 2. Ternyata 16 bisa dibagi 2 dan hasilnya yaitu 8. Nah, 2-nya jangan lupa dilingkari. Kemudian 8 ini bisa dibagi dengan 2 lagi. 8 dibagi 2 hasilnya yaitu 4. Nah, 2-nya ini dilingkari lagi. Kemudian 4 ini bisa lagi kita bagi dengan 2. Nah, 2-nya 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Nah, 2-nya yang terakhir di sini tidak bisa lagi kita pecah atau kita bagi karena sudah menjadi bilangan prima ya, sudah terakhirnya bilangan prima. Maka kita lingkari angka 2-nya ini ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk menentukan faktor prima, kita lihat angka yang dilingkari di sini. Ternyata angka yang dilingkari di sini hanya angka 2. Maka faktor primanya yaitu cuma angka 2. Nah, apa bedanya dengan faktorisasi prima? Kita lihat di sini. Kok bisa hasilnya 2 pangkat 4? Nah, kita lihat di sini ya. Di sini angka 2 yang dilingkari yaitu sebanyak 4. Maka kita tuliskan 2 pangkat 4 ya. Kita lanjut ke soal yang B yaitu 28. Nah, kita masih pakai pohon faktor ya. Nah, 28 ini kan bilangan genap.
otomatis bisa dibagi dengan angka 2. Jadi kita mulai bagi dengan angka 2 ya. Nah, 28 dibagi 2 itu hasilnya adalah 14. Nah, jangan lupa 2-nya ini dilingkari karena bilangan prima ya. Nah, 14-nya ini masih bisa kita bagi yaitu dengan angka 2 ya. Jadi 14 dibagi 2 hasilnya yaitu 7. Nah, kita lihat di sini. 2 dan 7. 2 dan 7 di ini sudah termasuk bilangan prima. Berarti kita tidak bisa menurunkannya lagi atau membaginya. Maka kita langsung saja lingkari angka 2 dan 7. Oke, nah sekarang kita masuk ke faktor primanya. Nah, faktor prima dari 28 itu berapa? Kita lihat di sini, yang angka yang dilingkari yaitu hanya angka 2 dan 7. Berarti faktor primanya yaitu 2 dan 7. Kemudian faktorisasi primanya berapa? Nah, kita lihat di sini angka 2-nya itu ada 2 dan 7 ada 1. Maka faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2 dikali 7. Oke, selanjutnya yang C ya. Nah, yang C ini 56. Kita masih pakai pohon faktor ya. Nah, pohon faktornya ini kan 56. 56 itu bilangan genap. Berarti bilangan genap itu bisa dibagi dengan 2 ya. Kalau 56 dibagi 2 itu hasilnya 28. Ingat, 2-nya dilingkari. Kemudian 28 ini masih bisa lagi kita bagi karena 28 bilangan genap otomatis masih bisa dibagi dengan angka 2. Jadi kalau 28 dibagi 2 hasilnya yaitu 14. Nah, 2-nya dilingkari lagi. 14-nya masih bisa lagi kita bagi dengan 2 ya. Nah, 14 dibagi 2 hasilnya yaitu 7. Nah, 7 ini sudah termasuk bilangan prima. Berarti kita selesai sampai di sini ya. Nah, kita tinggal lingkari 2 dan 7-nya ya. Nah, berarti untuk faktor prima kita lihat di sini angka yang dilingkari cuma angka 2 dan angka 7. Maka faktor primanya yaitu 2 dan 7. Kemudian faktorisasi prima kita lihat di sini angka 2-nya ada 3 dan 7-nya ada 1. Berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 7 ya. Oke, next kita akan lanjut tentang FPB dan KPK ya. Sebelum kita lanjut, Bu Guru bertanya dulu, apa itu FPB dan KPK? Nah, FPB itu artinya atau kepanjangannya yaitu faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, di sini Bu Guru punya 3 contoh soal. Yang pertama, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 18. Yang kedua yaitu 125 dan 160. Dan yang ketiga adalah 200, 300, dan 600. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan bahas materi tentang FPB dan KPK pertemuan kedua ya. Langsung saja kita mulai masuk ke materinya.
Oke, kita langsung ke soal yang nomor 2 atau yang B ya. Nah, ini jadinya angkanya yaitu 125 dan 160. Masih sama menggunakan tabel. Kita buat garis, kemudian kita tuliskan 125 dan 160. Nah, 125 dan 160 ini bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa? Kalau angka 2 bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Kalau dibagi 3, kedua-duanya juga nggak bisa. Kalau dibagi 5, ternyata bisa ya. Jadi 125 dan 160 itu bisa sama-sama dibagi dengan angka 5. Maka 5-nya kita lingkari, kita tuliskan hasilnya. Jadi kalau 125 bagi 5 hasilnya 25 dan 160 dibagi 5 hasilnya yaitu 32. Nah, sekarang kita lihat di sini yang bawahnya yaitu angkanya 25 dan 30. Sama-sama dibagi berapa? Kalau dibagi 2 nggak bisa. Dibagi 3 juga nggak bisa. Dibagi 5 kedua-duanya juga nggak bisa. Berarti ini sudah tidak bisa ketemu angka yang habis dibagi oleh kedua-duanya, ya. Maka kita mulai salah satu saja yang bisa dibagi ya. Berarti kita mulai saja dari 25. Nah, 25 ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 5. Nah, ingat karena 32-nya tidak bisa dibagi dengan angka 5, maka 5-nya tidak perlu dilingkari. Kita tinggal tulis hasilnya yaitu 25 bagi 5 hasilnya 5 dan 32 dibagi 5 tidak bisa dibagi, maka hasilnya tetap ditulis 32 ya. Oke. Nah, selanjutnya ingat tadi kita kan mau habiskan yang 25 ke bawah ya. Berarti sekarang kita bagi lagi dengan 5 supaya 5-nya ini habis dan menghasilkan 1 ya. Jadi kita tinggal tuliskan 5 bagi 5 1. 32 tidak bisa dibagi 5 maka tetap ditulis 32 ya. Nah, karena yang di sebelah kiri sudah jadi 1, tinggal kita selesaikan yang di sebelah kanan ya. Nah, 32 itu bisa dibagi dengan angka 2. Maka kita tuliskan hasilnya. Ingat 1 tidak bisa dibagi dengan 2 maka tetap ditulis 1. Nah, 32 dibagi 2 hasilnya 16. Nah, kemudian 16 bisa dibagi 2 lagi. Nah, satunya turun lagi dan 16-nya dibagi 2, 8. 8 bisa dibagi 2 lagi, maka hasilnya satunya turun, 8 bagi 2, 4 ya. Kemudian 4 bisa dibagi 2 lagi, maka hasilnya satunya turun dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 2 itu supaya jadi 1, kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya sudah sama-sama 1 ya. Ingat, kalau untuk tabel itu hasil akhirnya harus sama-sama 1 ya. Oke, nah sekarang kita tinggal lihat untuk menentukan FPB. Berarti FPB-nya yaitu yang hanya kita lingkari. Yang kita lingkari di sini angka berapa? Cuman angka 5. Berarti FPB-nya yaitu 5. Nah, kalau KPK kita ambil semuanya. Angka berapa saja di sini yang ada? Angka 5 dan 2 ya. Oke, kita lihat 2-nya di sini ada berapa? Ada 5 ya, berarti 2 pangkat 5. Kemudian 5-nya ada berapa? Ada 3, berarti 5 pangkat 3. Maka KPK-nya itu sama dengan 2 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 ya. Nah, kita tinggal hitung hasilnya kalau 2 pangkat 5 itu berapa? Ingat, 2 pangkat 5 artinya 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Dan 5 pangkat 3 itu artinya 5-nya dikali sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya kalau 2 pangkat 5 hasilnya 32 dan 5 pangkat 3 hasilnya 125. Jadi kalau dikalikan 32 dikali 125 hasilnya yaitu 4.000. Oke, selanjutnya yang C ya.
Nah, yang C ini 56. Kita masih pakai pohon faktor ya. Nah, pohon faktornya ini kan 56. 56 itu bilangan genap. Berarti bilangan genap itu bisa dibagi dengan 2 ya. Kalau 56 dibagi 2 itu hasilnya 28. Ingat, 2-nya dilingkari. Kemudian 28 ini masih bisa lagi kita bagi. Karena 28 bilangan genap, otomatis masih bisa dibagi dengan angka 2. Jadi, kalau 28 dibagi 2, hasilnya yaitu 14. Nah, 2-nya dilingkari lagi. 14-nya masih bisa lagi kita bagi dengan 2, ya. Nah, 14 dibagi 2, hasilnya yaitu 7. Nah, 7 ini sudah termasuk bilangan prima. Berarti kita selesai sampai di sini, ya. Nah, kita tinggal lingkari 2 dan 7-nya, ya. Nah, berarti untuk faktor prima kita lihat di sini, angka yang dilingkari cuma angka 2 dan angka 7. Maka faktor primanya yaitu 2 dan 7. Kemudian faktorisasi prima, kita lihat di sini, angka 2-nya ada 3 dan 7-nya ada 1. Berarti faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 7, ya. Oke, nah setelah kita belajar tadi bagaimana menentukan FPB dan KPK-nya, kita lanjut ke soal ceritanya ya.
Nah, di sini Bu Guru ada punya dua soal cerita. Soal cerita yang pertama yaitu Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Kemudian soal yang kedua yaitu Andi berenang setiap 4 hari sekali, Budi berenang setiap 5 hari sekali, dan Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Februari 2020, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kira-kira dari dua soal ini, bagaimana kita menentukannya kalau dia itu menggunakan penyelesaian FPB atau KPK ya? Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini Bu Guru akan kasih kata kuncinya ya. Nah, kata kuncinya ya, kalau soal itu kita menyelesaikannya menggunakan FPB jika perintah soalnya yaitu yang menanyakan paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Nah, sedangkan kalau soal tersebut penyelesaiannya menggunakan KPK jika pertanyaannya yaitu menanyakan setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, dan bersama lagi. Oke, setelah tadi mendengarkan kata kuncinya jika penyelesaiannya menggunakan FPB atau KPK, kita akan bahas soal nomor 1 ya. Nah, di sini Bu Guru bacakan kembali soalnya, yaitu Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Nah, di sini kata kunci dari soalnya yaitu sama banyak. Ingat, kalau sama banyak berarti penyelesaiannya menggunakan apa? Menggunakan FPB. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan tabel ya. Nah, angkanya di sini berapa saja? Yaitu 280, 450, dan 500 ya. Ini tabelnya. Bu Guru jelaskan. Nah, di sini 280, 450, dan 500 itu kan semuanya bilangan genap. Berarti sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Nah, 2-nya kita lingkari, kita hitung berapa hasilnya. 480 dibagi 2 yaitu 140, kemudian 450 dibagi 2 yaitu 225, 500 dibagi 2, 250 ya. Nah, dari ketiga angka ini ternyata bisa sama-sama dibagi dengan angka 5. Nah, kita hitung 5-nya ingat dilingkari karena semuanya bisa dibagi dengan 5 ya. 140 dibagi 5, 28, 225 dibagi 5, 45, dan 250 dibagi 5, 50. Nah, kemudian kita lihat di sini angkanya yaitu 28, 45, dan 50. Ketiga angka ini ternyata tidak ada angka yang bisa sama-sama dibagi. Maka kita selesaikan yang bisa dibagi aja ya. Nah, di sini ternyata kita bagi menggunakan angka 2. Nah, angka 2 di sini yang bisa dibagi hanya 28 dan 50. Berarti angka 2-nya kita tidak perlu lingkari. Kita tinggal hitung angkanya. Kalau 48 dibagi 2, 14. 45 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis tetap 45. Kemudian 50 dibagi 2, 25. Nah, Bu Guru yakin ke bawahnya juga kalian pasti mengerti cara penyelesaiannya kalau mengerti tadi yang di atas ya.
Nah, sebenarnya kalau soalnya di sini hanya menanyakan FPB, kalian bisa menyelesaikannya hanya sampai yang atas ini ya, 2 dan 5 yang dilingkari, karena bisa sama-sama dibagi. Ingat, FPB itu hanya ambil yang dilingkari. Yang tidak dilingkari berarti dan yang dilingkari itu nanti untuk KPK ya. Kalau KPK jadi kalian harus selesaikan semua. Tapi kalau FPB bisa selesaikan hanya sampai berhentinya di mana yang bisa dilingkari atau semuanya sama-sama bisa dibagi ya. Nah, kita lihat di sini dari ketiga angka ini ternyata FPB-nya yaitu 2 dikali 5. Berapa hasilnya? Yaitu 10. Maka penyelesaiannya yaitu jadi kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi adalah 10 kotak. Oke, nah untuk soal nomor 2 nanti kalian coba sendiri kira-kira menggunakan penyelesaian FPB atau KPK. Kalau ada yang belum dimengerti, nanti kita bahas di forum diskusi di GCR ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Nah, bagi yang belum mengerti, nanti kita bahas di forum diskusi ya. Terima kasih.